Selamat malam semuanya. Dia ingat Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar kita ini yang bertema menjadi orang tua cerdas dan bijaksana di era digital. Di era digital seperti sekarang ini, siapapun bisa dengan mudah mencari informasi dari berbagai belahan dunia yang terkadang kita tidak pantas dikonsumsi oleh anak-anak. Hal seperti itu pasti menjadi kekhawatiran setiap orang tua. Oleh sebab itu, orang tua memang dituntut dituntut menjaga agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif akibat pengaruh dari digital tersebut. Sebagai pemateri yaitu Khairunisa yang ingin menyampaikan lengkap dengan materi yang saya sampaikan tadi. Pada Nisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk menyampaikan materi. Selamat malam semuanya. Malam. Sebelumnya Fitri boleh dibagikan layarnya, Fitri? Loh, tapi host Jo. Tapi aku. Ya, sorry. Oke. Udah nampak sah? Ganti apa? Diganti apa? 10 boleh dari apa? Mau sing-sing. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairunisa Panjaitan. Saya di sini ingin menyampaikan materi kita pada malam hari ini yang saya beri tema menjadi orang tua cerdas dan bijaksana di era digital. Di era digital memberi kemudahan bagi masyarakat mengakses konten media secara cepat. Sebagai orang tua, kita dituntut lebih cermat dan cerdas sebagai panduan bagi anak-anak. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya menjelaskan sedikit Dulu dijual kata digital. Menurut Mariam F. Barata, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, menyambut era digital ini, mendidik dan memberikan contoh bagi anak adalah sebuah kewajiban bagi orang tua. Hal tersebut dapat mencegah seorang anak supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Orang tua itu ibarat cermin yang akan menggambarkan seorang anak, karena apa yang diajarkan oleh orang tua pasti dicerminkan oleh anaknya. Namun, dalam mendidik seorang anak di era digital, para orang tua harus cerdas, sehingga seorang anak tidak merasa terkekang atau terpaksa. Selanjutnya, Maria menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 hal yang perlu dicermati orang tua agar dapat menjadi panduan bagi anak di era digital di saat seperti ini. Yang pertama yaitu lingkungan memiliki pengaruh besar pada tumbuh kembang anak, baik lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah. Yang kedua, pastikan anak bisa menerima pendidikan agama dan moral yang baik. Yang ketiga, memberi kasih sayang dengan cara yang cerdas. Yang keempat, momen kebersamaan dalam keluarga, itu juga penting. Dan yang selanjutnya yaitu kepercayaan antara anak dan orang tua. Baik, kita masuk ke materi. Menjadi orang tua adalah kodrat siapapun yang telah menikah dan memiliki anak. Siap tidak siap, mau tidak mau, ketika laki-laki dan perempuan sudah menikah, pasti akan menjadi orang tua.
Bukan berarti orang tua itu hanya yang tua-tua saja. Kita juga sebagai orang tua buat adik-adik kita, dan kita juga calon orang tua ke depannya. Oke, selanjutnya Tahu lah. mana selanjutnya? Bau tak mandi. Peran orang tua. Duduk yang cantik. Oh, berdiri Iya. yang tegap. Peran orang tua di dalam sebuah keluarga, orang tua memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi anak-anaknya. Orang tua adalah yang pertama kali dikenal oleh anak, orang yang paling dekat dengan mereka. Bola apa? Orang tua adalah orang yang paling berperan dalam membesarkan, membimbing, mengajarkan, serta mendidik anak. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang tua secara tidak langsung akan dicontoh oleh anak. Namun terkadang banyak orang tua yang tidak bisa memposisikan dirinya di hadapan anak. Kapan orang tua harus memposisikan dirinya sebagai orang tua yang harus dihormati? Kapan orang tua harus memposisikan dirinya sebagai teman sekaligus sahabat yang bisa menjadi tempat bercerita, berkeluh kesah tentang apapun yang mereka alami. Tidak jarang orang tua bersikap egois terhadap anak-anak mereka. Mereka ingin dihormati, ditakuti, disegani, namun tidak mau melakukan hal yang sama kepada anak-anak. Contohnya nih, jangan ajari orang tua. Anak kecil tahu apa? Tidak usah ikut campur. Tugasmu hanya belajar. Itu yang sering diaturkan orang tua Saya sih lupa. kepada anak. Kalimat-kalimat semacam itu seringkali dilontarkan oleh orang tua kepada anak, dan secara tidak sadar anak pun berpikir bahwa mereka tidak dihargai dan tidak dianggap gitu sama orang tuanya. Banyak orang-orang PD itu heran Lanjut, kewajiban orang tua kepada anak. Si Mardiap kan yang ibu yang rem. Kewajiban orang tua kepada anak Ibu yang rem. tidak hanya dalam bentuk memenuhi kebutuhan materi saja. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana orang tua menjalani kewajiban untuk memberikan rasa nyaman yang harus mereka dapatkan dari orang tua mereka sendiri. Waktu pesta siapa? Lanjut. Apa ini? Orang tua di era digital. Waktu Menjadi orang tua cerdas bukan berarti orang tua yang harus punya otak pintar, mempunyai pengalaman dan wawasan yang luas. Akan tetapi bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak. Perkembangan zaman yang semakin canggih dalam teknologi dengan hadirnya gadget membuat banyak orang tua bisa kewalahan menghadapi anak, terutama anak yang kecanduan bermain game. Ini salah satu hal negatifnya. Ketika anak sudah kecanduan game, orang tua kadang-kadang kehabisan cara untuk menghadapi mereka juga. Dan itu juga termasuk salah satu faktor lingkungan yang menjadi alasan seorang anak tumbuh menjadi pribadi anak yang berbeda dari yang diharapkan orang tuanya gitu. Orang tua tidak mungkin menemani anaknya bermain selama 24 jam, apalagi ketika mereka sudah dewasa dan bergaul dengan temannya. Disinilah orang tua itu harus cerdas menghadapi anak di era digital ini. Selanjutnya materi kita yaitu mengikuti perkembangan zaman. Assalamualaikum Pak. Pak, cuman persen kalau jam Pak bilang. Mengikuti perkembangan zaman. Sebagai orang tua di era digital, mengikuti perkembangan zaman adalah hal yang memang harus dilakukan agar bisa mengetahui apa saja yang lagi digandrungi oleh dunia anak saat ini. Apabila orang tua bersikap tidak peduli dengan dunia digital, anak justru akan merasa tidak antusias ketika mereka ingin bercerita tentang apa yang mereka temukan di gadget mereka dan yang lain sebagainya. Jadi, hilangkanlah sikap egois, berlebihan kepada anak, dan menjadi orang tua bijaksana dan calon orang tua bijaksana di era digital. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. PR.
Terima kasih kepada Isa yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya beralih kepada sesi tanya jawab. Pada sesi ini kami akan memberikan 2 pertanyaan, dan yang ingin bertanya silakan tanya. Cak, ya Allah, ada lagi penuh kelas botol bayar. 2000 lah, Pak. Kenapa rasa botol? Iya, banyak. Ada yang mau bertanya? About the question. Tadi kan tadi tadi Ustaz dulu kan. Apa? Tadi balik mualimah, jadi mualimah dong kata. Jadi Ustaz tadi tidak nyimpan. Baik, yang bertanya silahkan. Jadi Ustaz saya permisi besok lah Ustaz. Oh iya. Ada enggak? Oh, mualimah besok katanya. Ada yang ingin bertanya? Oh iya. Ayo, bagus. Besok aku bilang gitu. Oh iya. Udah bilang sama apa? Mualimah dia. Ayolah, Gus. Kok cuma tangan tadi? Oh. Ya, saya Bagus ingin bertanya. Setelah kontak kan, Ya, silakan. Makan apa bonus bayar. Apa itu pengaruhnya dari anak yang malas gitu tadi? Penyebabnya? Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih, Bagus. Maksudnya ini anak yang males dalam hal apa, Bagus? Dalam segala hal. Oh, misalnya contohnya dia gara-gara kecanduan game dia malas belajar gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih. Tidak. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa dibilang? Itu Kak Junita, silahkan. Silakan, Kak. Satu ketemu Imam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kan kita membahas orang tua dalam perkembangan digital society yang sekarang sudah masuk di 5.0. Lalu kan semakin berkembangnya digital, pasti membawa dampak positif dan juga negatif. Bagaimana sih cara menjadi orang tua yang baik dalam menanggulangi negatif dari perkembangan digital society? Mohon maaf Kak Juwita, suaranya kurang dengar. Pertanyaannya, bagaimana menjadi orang tua yang baik dalam menanggulangi dampak negatif dari perkembangan digital society? Oke, baik. Terima kasih Kak Juwita. Oke, terima kasih buat para peserta webinar yang telah memberikan pertanyaannya, Gue MPI. dan mohon beri waktu buat narasumber buat Sekolah menjawab. MPI. Kalau Chanel itu bukan keracunan, itu alergi. Alergi susu. Iya, alergi susu sapi. Sana dia menetek pun dia, omaknya bisa makan daging. Nah, gitu. Dia alergi. Makan susu soya, Mak. Maka itu bukan keracunan, oh dia itu alergi. Makanya dia Itu penyakit orang kaya katanya. Hah? Penyakit anak orang kaya. Seandainya macam anaknya, omaknya makan tak bisa, tak bisa. Sakitnya cubitan karena iya. Sosoknya sudah kau kan dia. Baik, terima kasih. Saya akan langsung menjawab pertanyaan tadi Bagus. Anakku cantik, ada banyak. Tadi pertanyaan Bagus, bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi anak yang bermalas-malasan gitu ya, Bagus ya? Iya. Oke, baik. Yang pertama, kita harus mengajarkan anak itu dengan hal-hal yang positif gitu, yang salah satunya yang saya jelaskan tadi, jika dia bermalas-malasan dalam belajar, mungkin dia hanya ingin bermain HP, tapi kita arahkan dia ke ya dengan menggunakan handphone, tapi kita arahkan dia dengan mendownload aplikasi yang berbau dengan pelajaran gitu. Ataupun kita sebagai orang tua nih, untuk menghadapi sikap anak-anak yang malas gitu kan, kita harus nggak bisa juga kasar gitu kan, langsung kayak bentak-bentak gitu kan, itu malah menimbulkan anak itu
malas gitu belajar gitu. Jadi sebagai orang tua tuh harus bijaksana dan cerdas Cok, gitu. kayak mana menghilangkan biru-birunya nih, Cok? Selain mengarahkan Kan anak-anak itu kotak biru, dalam cuma menghilangkannya. belajar dari handphone, kita juga sebagai orang tua harus menasehati dengan cara yang baik dan lembut gitu Kenapa gini-gini? pada anak-anak, karena nggak semua anak tuh bisa dikasarin gitu. Kotak biru mana? Apakah jawabannya sudah jelas Kok dia bagus? kotak biru? Dia nampak itu Terima kasih. ada. Kenapa ini kotak biru? Asko do, asko. Kok dia nampak biskuit apa dia buat kotak ini? Ya. Tak ada. Ini kan ada biru-birunya. Tak nampak itu. Ini biru, ini biru. Itu biru. Ini tidaknya. Ini loh kau, ini biru. Itu dia kan. Udah, sampai saya lah kau. Ini tak ada. Kau suka mempersulit hidup. Sekarang Nama siapa nanti korban nama selanjutnya, Mak? Kuning. Iya, Caca itu dia racun Caca, saya masuk ke rumah. Kunci. Ya kan, itu jadi tuh, ketinggalan sini aja. Tanginya kak kau nih suka mak di sini. Oke, baik, Aku saya tak akan sih, menjawab masih. pertanyaan dari Kak Juwita ya. Ya itu dia Pak Abs kak. Pokoknya anu kuning. Tadi pertanyaannya bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi anak yang gimana tadi Kak? Yang aku tak ada gulingku. di era digital di Aku tak ada gulingku. apa tadi ya? Siapa? Kau yang Boleh diulang Kak Juwita? Amat tuh. Bagaimana cara orang tua menanggulangi Amat tuh. Dah lah. Oke, dampak negatif ya. Ya sebagai orang tua yang pertama itu mengimbangi waktu penggunaan media Gua pas kereta digital mana bisa. dengan interaksi dunia nyata gitu. Lebih mengajak anak ke hal-hal berbau positif di dunia nyatanya gitu, biar dia tuh kayak gimana ya, dia mengurangi main handphone ya, karena kan kalau Bisa. misalnya Kami itu kan mendaftar dia pakai online. menggunakan handphone itu dengan cara yang Kami kan mendaftar pakai online. berlebihan gitu, hingga lupa makan, lupa belajar dan Kan aku lain-lain. nggak tahu. Nah, dan selanjutnya menggunakan perangkat digital dengan Iya, emang bijaksana kayak dan cari-cari hal yang positifnya gitu, masa. dan memahami apa yang diinginkan oleh anaknya gitu. Ya kan izin tak izin. Janganlah, Oma. Bukan nggak mau berusaha emang. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Itu si Yasmin bertanya, diterima enggak BTW? Nah kan? Itulah. Yang dulu Mengingat waktu kita sudah setengah jam. Nggak usah lah ya. Oke, maaf Min, boleh dipertanyakan pertanyaannya, boleh ditanya di lain waktu ya Yasmin. Kue materi itu tentang apa tadi? Baik, saya kembalikan kepada moderator agar moderator menyimpulkan materi pada saat ini. Oke, terima kasih. Sebelum penutupan webinar ini, saya mau menyampaikan kesimpulan tentang materi tadi, yaitu menjadi orang tua cerdas bukan berarti orang tua harus punya otak pintar, tapi mempunyai pengalaman dan wawasan yang luas. Tapi bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak. Demikianlah webinar kami pada malam ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang sudah hadir ya pada webinar ini. Selamat malam semuanya. Dadah. Terima kasih juga pengurus webinar pada